Halo, kembali kita main Jackret yang lupa like tak krek ya. Yang kelima, Don't Look at the Moon. Suatu hari terdapat seorang player Minecraft yang sedang bermain di world single player. Saat itu, player tersebut menemukan sebuah desa villager. Ia pun senang dengan apa yang ditemukannya itu. Di village itu, ia meluting-luting isi dari rumah desa villager. Setelah itu, ia juga membuat sebuah farm kecil di pinggiran sungai. Saat hari sudah mau malam, player mendengar ada suara pintu rumah villager yang terbuka. Dan saat dicek, terdapat satu villager yang sedang tidur di situ. Namun player merasa aneh, karena sepengetahuannya, jika villager masuk rumah, pintu yang telah dibuka pasti akan tertutup kembali. Tapi tidak dengan yang ini. Mengira kalau itu hanyalah bug dari Minecraft-nya, jadi ia pun lanjut memburu mob pada malam hari. Setelah memburu beberapa mob, player mendapat pesan dari ibunya kalau ia disuruh untuk makan siang. Karena hal itu, ia pun AFK di Minecraft selama 30 menitan. Saat kembali bermain, player dikagetkan dengan karakter dirinya yang sudah terbakar oleh api. Di situ player tersadar kalau sebelumnya ia AFK sambil melihat ke arah bulan. Namun hal itu tidak mungkin ada hubungannya dengan bulan. Saat player ingin kembali ke rumah, ia diserang oleh mob seperti zombie, creeper, serta spider. Dan ketika player masuk ke rumah, anehnya sudah ada banyak skeleton yang menyerangnya di sana. Karena tak ada pilihan lain, player pun berusaha menghabisi semua skeleton tersebut, sampai semua skeletonnya mati. Namun setelah berhasil menghabisi skeleton itu, anehnya player tidak bisa tidur karena ada hostile mob di dekatnya. Player pun kemudian mencari-cari hostile mob di sekitar rumahnya. Namun ia tidak dapat menemukan apapun. Ketika player melihat ke bulan, entah kenapa bulan itu sedang terbit dan terus bergerak naik. Saat berkeliling lagi, player menemukan ada dua zombie yang berada di salah satu rumah yang tertutup oleh dirt block. Player pun langsung ke kedua zombie tersebut. Setelahnya, muncul banyak zombie, lalu player pun meminta bantuan kepada Iron Golem. Namun sayangnya player tak sengaja memukul golem, sehingga player mati dipukul balik oleh Iron Golem tersebut. Player menyadari kalau di hotbarnya ada 5 iron dan juga bunga poppy, yang berarti iron tersebut berasal dari golem yang sudah mati. Ketika melihat ke bulan lagi, anehnya bulan itu masih saja bergerak naik. Padahal player sudah lama bermain di world itu. Setelah itu, player mati karena banyak zombie yang menyerangnya. Player pun AFK lagi sebentar. Dan ketika lanjut bermain, ia dikejutkan dengan hari di Minecraft-nya yang sudah berubah menjadi siang. Tapi anehnya, mataharinya bukan terbit, melainkan terbenam. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, player pun memutuskan untuk pergi mining. Saat sedang menggali lurus, player menemukan ada sebuah ruin portal. Namun di situ tidak ada chest-nya. Ketika ingin kembali ke atas, player menemukan ada sebuah jam. Jam tersebut menunjukkan waktu di Minecraft-nya masih di siang hari. Namun saat mengecek keluar, ternyata harinya sudah malam. Dan saat player mengecek inventory-nya, anehnya jam tersebut sudah menghilang. Di saat player pulang ke rumah, anehnya ada Vindicator yang masuk ke dalam rumah. Padahal mustahil kalau Vindicator bisa berada di village, kecuali jika player memiliki efek Bad Omen. Player kemudian mengecek ke sekeliling village, dan sekarang ia sudah dikerumuni oleh banyak villager. Padahal tidak ada raid sama sekali. Player pun menyerah dan memutuskan untuk tidak memainkan Minecraft-nya selama berminggu-minggu. Rumornya hal itu terjadi karena jika player Minecraft melihat bulan terlalu lama, maka akan menimbulkan efek very bad luck atau efek ketidakberuntungan.
ke-6. Never download walls where a girl just died. Cerita diawali dengan dua orang player yang baru saja mendownload map dari planet Minecraft. Dan katanya kalau di map itu ada sebuah kejadian mistis di mana terdapat seorang cewek yang mati secara misterius di Minecraft. Dengan adanya Steven dan Quantum ini, mereka berencana untuk menginvestigasi map yang telah di-downloadnya itu dengan mencari tahu asal-usul dari sosok cewek misterius tersebut. Di situ terdapat dua rumah, yang satunya kecil dan yang satunya rumah besar. Yang rumah itu adalah tempat tinggal si cewek yang sebelumnya. Steven dan Quantum pun menelusuri rumahnya sambil mengobrol-ngobrol tentang cewek misterius yang telah mengupload mapnya itu. Karena menurut rumor yang beredar, tidak ada yang tahu kondisi atau kelanjutan si cewek setelah ia mati di Minecraft. Tempat itu sangat sepi, tidak ada satupun mob yang spawn, sehingga membuat suasana semakin merinding. Singkat cerita, mereka berjalan menyusuri sekitaran tempat itu sampai pagi hari. Dan Steven menemukan ada tempat di mana banyak pohon yang melayang di atas air. Hal ini membuat Steven berpikir kalau tempat itu akan bagus untuk dibuat sebagai base mereka. Di tempat itu ternyata juga dekat dengan Ocean Monument. Namun nampaknya mereka lebih tertarik untuk mencari tahu misteri tentang si cewek yang mati secara misterius itu. Ketika mereka mau pergi, tiba-tiba saja ada dropan dari daging ayam. Mungkin saja itu ulah dari serigala atau fox yang kebetulan lewat. Di malam hari, Steven dan Quantum naik ke atap rumah. Dan di situ, Steven menemukan ada chest dengan buku catatan bertuliskan ada yang salah dengan sumurnya. Kira-kira apa yang ada dalam sumurnya ya? Tanpa disengaja, di bawah rumah itu mereka benar-benar menemukan ada sebuah sumur. Tapi anehnya sumur tersebut tidak ada airnya sama sekali. Beberapa saat kemudian terdengar suara-suara mengerikan. Dan saat Steven melihat ke bawah sumur lalu menjatuhkan torchnya ke dalam, ternyata di situ ada sosok cewek yang sangat menyeramkan sedang mencoba keluar dari sumur tersebut. Dapat dipastikan itu adalah cewek yang sedang mereka cari-cari. Sepertinya cewek itu bangkit kembali dari kematiannya, sehingga mereka pun kabur dan langsung masuk ke dalam rumah. Steven pun memblokade semua pintu, termasuk pintu belakang rumahnya. Saat Steven mengintip dari balik jendela, sosok seram itu bisa naik ke tangga lalu mencoba untuk masuk melalui pintu. Tapi untungnya Steven sudah memblokade pintunya, sehingga ia tak bisa masuk ke dalam. Sosok cewek seram itu terus saja mencari-cari jalan masuk. Sampai suatu saat cewek tersebut melihat ke arah Steven. Sosok cewek itu sepertinya mulai agresif dan sekarang ia bisa masuk ke rumah lewat trapdoor yang ada di bawah. Mereka pun kabur ke atap rumah supaya aman. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sosok cewek seram itu membuka trapdoornya dan bisa keluar dari situ. Kaget sekaligus takut, mereka pun lompat ke dalam air dan bersembunyi di tempat yang aman. Ketika mereka ingin keluar dari Minecraft, ternyata sosok cewek seram itu sudah ada di belakangnya. Yang ketujuh, if a villager watch you while you are alone, abandon your base. Di awal ditunjukkan temannya Vinny yang baru saja keluar dari game. Dan di saat yang bersamaan, ia melihat ada satu villager yang sedang diam di kejauhan. Anehnya saat dilihat dari dekat, villager itu sudah menghilang. Ketika Vinny kembali ke rumah, villager itu muncul lagi sambil melihat ke arah Vinny. Vinny yang merasa terganggu mencoba mengecek lagi ke bawah. Namun sayangnya villager itu sudah menghilang lagi. Di sini Vinny agak bingung karena villager itu selalu menguntit dirinya. Karena semakin penasaran dengan villager aneh yang dilihatnya itu, Vinny pun naik ke atap rumahnya dan memantau keadaan sekitar. Tak menemukan apapun di sana, jadi Vinny pergi ke bawah tanah. Ada penampakan
menemukan villager itu lagi. Mencoba untuk tidak mempedulikannya, Vini lanjut pergi ke bawah tanah untuk mining saja. Namun di saat mau mining, ternyata villager aneh itu juga mengikuti Vini ke tempat miningnya. Dan di saat villager itu sudah tidak ada, Vini pun mengambil kesempatan untuk segera pergi dari tempat mining tersebut. Beberapa saat kemudian, saat hujan sedang turun, Vini mendengar ada suara blok yang dihancurkan. Namun entah dari mana asal suara tersebut. Vini pun tidur di malam hari untuk mengakhiri hujan di Minecraft-nya. Namun di saat Vini bangun, anehnya hujannya tak kunjung berhenti. Di situ, Vini mencoba untuk mining lagi. Dan kabar baiknya, teman Vini yang bernama Fern masuk lagi ke dalam server. Sehingga Vini merasa lega akan kehadiran temannya itu. Ia pun mengajak temannya berbicara di rumah tentang keanehan yang ia alami sebelumnya. Di situ, Vini menceritakan panjang lebar mengenai tanda-tanda keanehan dari villager aneh tersebut. Yang dimana villager itu seperti sengaja mengikuti Vini. Hal ini tentunya sangat mustahil terjadi karena di dekat rumah Vini sama sekali nggak ada desa villager. Bahkan Fern saja tidak mempercayai hal itu. Tapi temannya bilang kalau itu bisa saja terjadi karena glitch dari Minecraft. Lalu mereka berencana untuk mencari villager tersebut untuk menjebaknya. Vini dan temannya pun kemudian berpencar mencari villager aneh tersebut. Setelah lama mencari dan tak menemukan villagernya, mereka pun kembali ke rumah dan dikejutkan dengan domba-domba yang ada di kandangnya kini hanya tersisa lutingannya saja. Di sini ada sesuatu yang janggal. Tidak mungkin kalau yang membunuh dombanya adalah serigala, karena sebelumnya pintu kandang tersebut sudah tertutup rapat. Karena hal itu, mereka jadi berpikir kalau ini pasti ada hubungannya dengan villager aneh tersebut. Di malam hari, Vini melihat ada beberapa daging ayam di jalanan. Dan tidak hanya Vini, Fern temannya ternyata juga melihat daging ayam yang berserakan di mana-mana. Karena serigala tidak memburu ayam, Vini jadi semakin yakin kalau villager itulah penyebab dari semua ini. Karena temannya Vini sudah capek bermain, jadi ia istirahat dulu sejenak keluar dari Minecraft. Di saat temannya keluar, tiba-tiba terdengar suara villager. Dan saat Vini menoleh ke rumahnya, ada villager itu lagi di lantai atas rumah Vini. Namun seperti biasa, saat didekati, villagernya pasti menghilang lagi. Esok harinya, villager aneh itu ada di kandang dombanya Vini. Villager tersebut meninggalkan sebuah sign bertuliskan dead meat atau daging mati. Karena merasa terancam, Vini pun mencoba bersembunyi di dalam goa. Namun saat Vini hendak keluar dari goa, tiba-tiba villager itu muncul lagi. Lalu perlahan mulai mendekati Vini. Dan saat villager itu sudah dekat, villager itu mengganti mukanya menjadi seram dan berdarah-darah. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta paling gak masuk akal yang aku dan timku temukan di bulan Juni 2024. Kalau kalian suka sama video-video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys, sampai 1 juta like. Dan juga jangan lupa share serta komen guys, sampai 1 juta share dan juga 1 juta komen. Jadi udah itu aja dan thank you, bye-bye. Kan jangan lupa like dan subscribe ya.